إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد Jamaah ibadah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah hadanallah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita bersyukur hanya kepadanya melalui hati kita, lisan kita maupun amal perbuatan kita. Kemudian sholawat dan juga salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lupa pula kepada keluarga beliau, kepada umat beliau yang berpegang teguh terhadap sunnah-sunnahnya sampai yaumul kiamah kelak. Tidak lupa jamaah sekalian, khotib menyampaikan, menasihatkan kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa dan juga keimanan. Allah mengatakan dalam sebuah ayat, "Wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa." Lan padha golek sangu, berbekalah kalian semua wahai manusia, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kaum muslimin ibadah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, ketakwaan menika tegesipun kula panjenengan sami kita semuanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan kita menjaga diri dari apa-apa yang Allah larang. Nah, ini semuanya tidak akan bisa kita ketahui, tidak akan bisa kita amalkan kecuali kita semuanya mengilmui hal tersebut. Oleh karena itu jamaah, salah satu cara agar kita meningkatkan takwa dan iman kita yaitu dengan belajar, yaitu dengan menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu di mana disampaikan ilmu-ilmu tentang qala Allah wa qala Rasul, perkataan-perkataan firman-firman Allah dan juga sabda dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pada khutbah Jumat hari ini khotib ingin mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya suatu amalan ini. Amalan yang mana ini mudah untuk diucapkan tapi susah untuk dilakukan, yang bernama istiqomah. Istiqomah atau konsisten atau disiplin di dalam mengerjakan amal-amal soleh merupakan hal yang sangat berat untuk kita lakukan. Kullu bani Adam khata, karena setiap manusia itu akan melakukan kesalahan-kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tetapi juga Allah kasih solusi, kalau sudah salah balik lagi, bertobat, minta maaf lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan lahiriah kita sebagai manusia yang mudah salah, yang mudah melakukan dosa, bagaimana caranya istiqomah? Padahal kita
kurang lebih dalam sholat 5 waktu selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kepada hamba-Mu ini jalan yang lurus. Ya Allah, tunjukilah kepada hamba-Mu ini jalan yang benar-benar Engkau ridhoi. Itulah doa di dalam surah Al-Fatihah yang senantiasa kita baca di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dikenal dengan namanya hidayah istiqomah. Di dalam kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kita itu meminta kepada Allah 3 hal. Yang pertama adalah kita meminta hidayah irsyad. Hidayah irsyad artinya hidayah berupa mengenali petunjuk. Kita diberikan Allah bisa mengenali, oh niki engkang saya, niki mboten saya. Itu hidayah irsyad. Yang pertama yang kita minta. Yang kedua adalah hidayatut taufik, yaitu hidayah diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan. Bare mudeng terus diamal nih, ini hidayah taufik. Kemudian yang ketiga adalah kita minta kepada Allah as-sabat, hidayah ketetapan, hidayah untuk konsisten di dalam amal. Karena mboten nggih sekejik tiyang niku pun saged bedakne elek kalian apik, nggih saged ngamalne pada waktu-waktu tertentu. Cuman untuk ngamalne terus niku dereng saged. Keseharian terus niku dereng saged. Maka di sini dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fa ma'na qoulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim, makna dari perkataan atau firman Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, istamir bina alaihi wa la ta'dil bina ila ghairi, yaitu Engkau ya Allah meneruskan atau mengistiqomahkan kami di jalan itu, dan janganlah Engkau menyesatkan kami ke jalan yang lain. Nah, inilah makna ihdina, yaitu konsisten menetapi jalan-jalan kebaikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah hadanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ahabbal a'mal ila Allahi azza wa jalla adwamuhu wa in qalla. Kata Rasulullah, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang sedikit tapi konsisten. Kita mengamalkan sholat duha setiap hari 2 rakaat saja, itu lebih dicintai daripada kita mengamalkan sholat duha langsung 12 rakaat sekali tok. Kita mengamalkan sholat sunnah witir setiap hari hanya 1 rakaat saja, 1 saja. Setiap mau tidur atau nanti ketika bangun tidur habis tahajud, itu lebih dicintai Allah daripada kita witirnya sekali tapi sepekan sekali tapi langsung banyak, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Maka inilah firman atau sabda dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, agar kita tidak terlalu berat melaksanakan amal soleh, maka kita itu dimudahkan. Ya, amal niku sing sithik-sithik mboten napa-napa, sing penting ajeg, sing penting istiqomah. Maka itu makna inna ahabbal a'mal, ya, amal yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadis yang lain ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Rasul, berikan saya 1 amalan yang mana tidak akan saya tanya kecuali pada panjenengan. Maka Rasulullah mengatakan, qul amantu billah tsumma istaqim. Wahai kamu yang bertanya, qul amantu billah, katakan kamu beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomah, tetap di dalam keimanan, lurus di dalam keimanan, jangan molah-maleh, jangan ngalor ngidul, jangan ngetan ngulon, lurus terus.
inilah perkara yang sebenarnya ini kok sepele, ketok ini kok mau sepele, cuman itu menjadi pengaruh yang besar, yaitu yang namanya istiqomah. Dan juga Allah mengatakan di dalam firman-Nya surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqomah di dalam mengatakan hal tersebut dan mengamalkan ajaran-ajaran tersebut, maka malaikat akan turun, para malaikat akan turun dan mengatakan kepada orang tersebut, alla takhafu, jangan kamu itu sedih, wala tahzan, jangan kamu itu takut dan jangan kamu itu sedih, wa abshiru, berbahagialah, senang-senanglah, bil jannah, dengan surga, allati kuntum tu'adun, yang telah disiapkan oleh Allah untuk kalian semuanya, yang telah dijanjikan oleh Allah. Maka ini perkara yang remeh sebenarnya, sepele, istiqomah ajeg, sithik ning ajeg. Cuman kadang niku kula panjenengan sami mboten sadar. Dan pahalanya besar, jannah, surga langsung yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka monggo kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa istiqomah terus, dan sampai nanti ketika nyawa kita, tubuh kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan dunia ini di dalam keadaan istiqomah memegang Islam dan juga iman. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fa innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, jamaah sekalian, di khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan kembali akan pentingnya istiqomah kepada kita semuanya, ya, sebagaimana Rasulullah mengajarkan doa kepada kita. Doanya sangat pendek dan doa itu senantiasa diucapkan, ya, senantiasa Rasul itu berdoa setelah selesai sholat setiap hari, yaitu ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubina ala dinik, tetapkanlah, istiqomahkanlah hatiku ala dinik, di atas agamamu. Pendek sekali. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah, zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hatiku, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka hendaknya ini kita amalkan di setiap kita selesai sholat jamaah, ya, selesai sholat wajib, kita ucapkan doa tersebut. Maka mari kita tutup khutbah kita ini dengan berdoa kepada Allah, ya, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dan diberikan ganjaran, yaitu berupa surga, yang mana kita nanti bisa bersama keluarga semuanya masuk surga. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب دعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أقيم الصلاة